Halo sahabat sukses, jumpa lagi ya. Banyak sekali yang menanyakan apa sih bedanya pencarian YouTube dengan pencarian Google kan. Jadi memang ada bedanya ya. Jadi ini penting juga untuk kita ketahui supaya strategi kita, video-video kita mudah ditemukan. Kita akan bahas ya dengan semangat. Wah, kok macet? Mari kita bahas. Ya teman-teman, tentu beda ya antara pencarian di YouTube dan pencarian di Google atau search engine lainnya seperti Yahoo dan sebagainya. Nah, ini dua hal yang berbeda, namun bisa menghasilkan traffic terhadap video-video kita. Jadi video-video kita ini bisa mendapatkan traffic, pengunjung, viewer, penonton, bisa dari pencarian YouTube, bisa juga dari pencarian Google ataupun search engine yang lainnya. Jadi ada sedikit beda. Kalau YouTube memang hanya mencari di search engine di pencarian YouTube video-video yang ada di YouTube. Tapi kalau Google search engine ini seluruhnya apapun, bisa berupa teks, bisa berupa video, bisa berupa gambar ya. Coba kita lihat misalnya di sini kita lihat kita mencari nama di Google ya, di Google kita cari nama Hari Subagja. Nah, Hari Subagja. Dia akan ketemu nih gambar Hari Subagja, tulisan, artikel-artikel yang saya tulis, juga ada video yang saya upload di YouTube. Nah, banyak nih. Atau kalau kita lihat di bagian gambar saja di Google, dia nyari gambar-gambar yang ada Hari Subagja-nya ya. Ini foto-foto saya ketika ngajar, aktivitas. Nah, ada juga yang dari Google. Nah, ketemu juga buku pertama saya Time to Change, buku kedua Time to Change and Selling. Ya. Kemudian ada buku ketiga nih Sukses Proposal, ketemu ya buku-buku. Nah, acara saya di Metro TV, training ini di YouTube Tip, kemudian nah ini buku-buku game. Nah, ini ada video dari YouTube. Ya, banyak ya. Jadi aktivitas training, ini YouTube, ini YouTube. Kemudian ini buku saya Creating Hahaha, ketemu walaupun entah situsnya siapa gitu, tapi ada nama saya. Ada yang jual buku Time to Change, buku tulisan saya juga nggak ngerti itu siapa yang jualan. Ada acara saya nih sama Pak Antonio di Dio Martin di Smart FM. Nah, ini acara TOT online, buku-buku, acara-acara YouTube. Nah, banyak. Jadi dia campur-campur gitu. Kalau di Google campur-campur. Kemudian kalau di spesifikasi di video, ya dia karena saya banyak upload di videonya di YouTube, ya di YouTube banyak ketemu video-video saya. Jadi Google mencari ya, kemudian di database dia search engine, setelah ketemu itu, ketika dia ada video saya, ya dia akan kalau diklik oleh pengunjung akan refer linknya ke YouTube channel. Beda dengan kalau misalnya kita nyarinya cuma di YouTube, misalnya Hari Subagja gitu ya. Nah, dia akan ketemu hanya video-video saya yang saya upload di YouTube ya. Nah, ada beberapa orang ini karena ada nama saya di situ. Nah, ini video-video saya yang ada di YouTube ya. Video-video yang ada di YouTube, hanya yang ada di YouTube ya ditemukan. Jadi bagaimana ya? Cara carinya sudah tahu bedanya ya. Kalau YouTube berarti di pencarian YouTube langsung directly ke servernya YouTube sendiri mencari video-video yang ada keyword yang kita ketikkan. Tapi kalau Google nyari di server dia, di database dia, nyari yang nama-nama atau keyword-keyword yang kita ketikkan. Kalau ada yang ternyata itu diambil dari YouTube, dia akan refer ke sana. Jadi kalau Anda mencari traffic, ya boleh dua-duanya. Kalau Anda pengen membuat judul video, bisa nyari inspirasinya di Google maupun di YouTube, ya, dua-duanya. Tapi ya tentu ketika Anda nyarinya itu di Google,
persaingannya, datanya tentu sudah data yang campuran ya, tidak hanya video saja, apapun akan campur di situ. Berarti ketika diketikkan sesuatu, orang akan ketemu kita, itu tentu lebih sulit lagi kalau dari Google ya, persaingannya sudah campur-campur, database-nya tentu juga lebih. Kalau di YouTube sendiri itu pun sudah sulit. Misalnya Anda ketik 4.000 jam tayang, wah itu banyak sekali yang menggunakan keyword itu. Makanya di dalam membuat judul ada 3 hal yang perlu diperhatikan kan ya. Satu itu mengenai volume pencarian, apakah banyak yang nyari gitu ya. Kalau banyak yang nyari, resikonya apa? Nah, competitiveness-nya, bersaing nggak, persaingannya ketat nggak. Nah, karena kemudian baru optimasi optimasinya itu strength atau enggak ya, cukup kuat atau tidak. Karena akan beda ya teman-teman, Anda bisa tes itu bahwa mencari 4.000 jam tayang itu akan beda dengan 4.000 jam tayang mencari ya. Jadi memang kadang-kadang komputer itu kan berdasarkan keyword-keyword ya, gramatikalnya dia tidak diperhatikan. Nah, kalau kita taruh ke keyword utama di depan, itu biasanya akan mendapat skor yang lebih baik. Itu bisa dicek nanti kalau Anda install TubeBuddy ya. Bisa dicek di kotak-katik apakah fair, good atau excellent, itu posisi juga menentukan. Jadi itulah jawaban teman-teman, bahwa kalau kita pakai Google, artinya Google akan mencari kata-kata itu. Google kan search engine itu kan selalu mengkoleksi semua alamat ya, apapun dimasukkan ke situ supaya orang mencari, dapat informasi yang dicari. Misalnya saya punya website harisubagia.com, saya ketik artikel, saya ketik itu ya masuk. Ada buku saya dibahas oleh orang, artikel saya di copy, dimasukkan ke blognya orang, juga ketemu. Google sangat aktif, search engine itu membuat data supaya kalau orang ketikkan sesuatu, dia bisa sajikan yang diinginkan ya. Nah, kalau di YouTube juga sama, tapi hanya dalam database atau video-video YouTube. Dia tidak pernah merefer selain video-video yang ada di YouTube. Itu bedanya. Oke teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi, membuat teman-teman semakin jelas. Jadi tetap semangat teman-teman untuk membangun channelnya. Ya, ini tahun yang baik 2021, awal tahun yang baik. Jadi Anda harus tentukan resolusinya, channelnya mau dibawa kemana. Jadi inspirasinya kemarin saya dapat kiriman WA dari Coach Eri, itu mirip kayak McD gitu ya, drive-thru ya, ini kayak drive-thru. Jadi yang pertama itu set, Anda niat mau ke sana, masuk di pos pertama, pesenannya apa gitu ya. Jadi Anda di tahun 2021 mau ngapain? Apakah channel Anda mau ke masak-memasak, channel Anda mau ke traveling, channel Anda mau ke humor, channel Anda mau ke dagelan, channel Anda mau ke tutorial, yes, tentukan, jebret gitu. Setelah itu pindah ke pos kedua. Apa pos kedua? Kalau di drive-thru bayar, betul ya. Jadi Anda harus bayar cita-cita Anda itu dengan kerja keras, bikin video, editing, syuting, berpikir, research, belajar seperti sekarang ini, cari gitu apa yang kira-kira bermanfaat untuk mengembangkan channel. Nah, setelah itu Anda bayar, baru Anda boleh tuh ke pos ketiga ya. Monetisasi ya. Anda bisa mendapatkan barang yang Anda pesan ya, yaitu monetisasi. Kemudian Anda akan mendapatkan iklan, iklannya Anda akan dapatkan gaji ya. Kalau gajinya kecil, Anda kerja keras lagi ya, supaya viewernya banyak, video Anda juga makin bagus, subscriber Anda makin tinggi, terus iklannya makin banyak, gajinya makin banyak. Kira-kira begitu ya teman-teman. Tetap semangat, fokus gitu untuk develop. Segala aspek harus Anda mulai tengok juga ya, aspek editing, aspek video, aspek cerita, aspek konten, aspek sesuatu yang menarik ya, aspek thumbnail. Itu bisa Anda review terus menerus, Anda improve terus menerus. Yang sudah lewat ya sudah gitu ya, yang sudah lewat itu sebagai pembelajaran.
ke depan terus bergulir. Mudah-mudahan Anda ya teman-teman sahabat sukses bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan. Selamat berjuang, sukses besar. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful.